Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Hari ini kita akan memulainya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54, bait pertama dan keempat. Tak kita menyerahkan. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memulai segala aktivitas kehidupan kami. Pimpin dan berkatilah kami. Dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan mendasari di dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada kami, pakailah juga hamba-Mu ini Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, dan urapi setiap umat-Mu yang pagi ini bersama-sama dengan kami, merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati.
Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema renungan kita adalah jangan tukarkan emas permata dengan sampah. Ya, mana ada orang yang mau menukarkan emas permata barang yang berharga dengan sampah. Pastilah tidak ada orang yang mau menukarkan barang berharga itu dengan sampah. Barang-barang berharga yang nilainya sangat tinggi tidak akan kita tukarkan dengan sesuatu yang kurang berharga, apalagi dengan sampah yang tidak berharga. Emas sering juga disebut dengan logam mulia. Mengapa dia disebut logam mulia? Karena memang harganya yang sangat mahal, yang sangat bernilai. Karena itulah maka emas disebut logam mulia. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang paling bernilai? Apa yang paling berharga dan mulia di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Harta yang paling berharga adalah ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, lalu apakah ada orang yang mau menukarkan keselamatan, iman percayanya kepada Yesus dengan barang-barang yang fana, yang tidak berharga, yang murahan dan rendah itu? Ternyata ada, saudara. Salah satunya adalah Esau. Kisah Esau dan Yakub. Ketika Esau menukarkan hak kesulungan yang Tuhan berikan sebagai berkat kekekalan kepadanya sebagai anak sulung, hanya dengan semangkuk sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Yakub begitu menginginkan hak kesulungan yang dimiliki oleh kakaknya, yaitu Esau. Mengapa? Hak kesulungan merupakan hak sorgawi dan berkat khusus dari Allah. Sebagai kehormatan, kemuliaan, dan hak istimewa yang diberikan kepada anak sulung. Kita pun sebagai orang Kristen sudah sepatutnya bersyukur karena kita sudah diangkat sebagai anak Bapa, Raja yang kekal. Sehingga kita pun
berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Lalu apa sebetulnya keistimewaan sebagai anak sulung? Anak sulung dipersembahkan bagi Allah, bagi Tuhan sebagai alat kemuliaannya, yaitu untuk melayani Tuhan sebagai imam. Yang kedua, sebagai anak sulung mendapat kehormatan, kedudukan, serta dimuliakan sebagai putra mahkota. Dan yang ketiga, sebagai anak sulung mendapatkan hak waris 2 kali lebih banyak atau 2 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Esau sebagai anak sulung berhak atau akan mendapatkan hak kesulungan itu. Namun, apa yang terjadi? Ada 2 hal yang dilakukan oleh Esau terhadap hak kesulungannya. Yang pertama, Esau lebih mementingkan hasrat jasmani dan nafsu yang rendah, yaitu kesenangan duniawi serta kenikmatan sesaat dibandingkan dengan berkat rohani yang bersifat kekal. Iblis pun mencobai Yesus dengan memberikan seluruh kerajaan dunia dan segala kemegahannya kepada Yesus, asalkan Yesus mau menukarnya dengan menyembah, bersujud di hadapan iblis. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Iblis mau menukarkan kekekalan yang diberikan. Iblis mau menukar dengan sesuatu penyembahan selain kepada Tuhan. Menyembah berhala, menyembah iblis. Iblis mau menukar sesuatu yang bernilai kekal dengan sesuatu yang fana, yang sementara. Iblis mau menukarkan sesuatu yang mulia dengan yang hina dan yang rendah. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikan sebagai ganti nyawanya?" Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa nyawa tidak dapat digantikan oleh apapun, sekalipun dengan memiliki kekayaan harta yang berlimpah, bahkan seluruh kerajaan dunia. Yang kedua, Esau menganggap remeh hak kesulungan. Dia merasa dirinya sudah tua. Sebentar lagi dia akan mati.
hidupnya tidak lama lagi. Sehingga ia berpikir tidak ada gunanya hak kesulungan itu bagiku. Sehingga ia mau menukarkannya dengan semangkuk sup kacang merah. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara menukarkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yaitu iman. Iman percaya kita kepada Yesus yang sudah memberikan keselamatan dan kekekalan di dalam kehidupan kita. Dan menukarkannya dengan sesuatu yang kurang berharga, yang tidak berharga bahkan. Iblis bisa memakai segala macam cara sehingga ia berusaha untuk mempengaruhi orang-orang percaya untuk mau menukarkan apa yang paling berharga di dalam kehidupannya, yaitu iman percaya kepada Yesus. Dengan apa? Dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, dengan jabatan, dengan kenaikan pangkat, dengan calon istri yang cantik atau calon suami yang ganteng, kaya, tetapi tidak seiman, tidak beriman. Iblis akan memberikannya itu kepada kita jika kita mau menukarnya dengan iman percaya kita. Saudaraku, jangan sekali-kali mau menukarkan keselamatan dan kekekalan yang sudah saudara terima dengan kenikmatan duniawi yang sementara. Jangan menukar yang paling berharga dan kekal itu dengan sesuatu yang fana, murah dan murahan. Jangan seperti Esau yang pada akhirnya dia menyesali perbuatannya yang meremehkan hak kesulungan dan menukarkannya dengan kenikmatan sesaat untuk memenuhi hasrat jasmaninya dan memenuhi nafsu yang rendah. Penyesalan Esau ditulis di dalam Kejadian pasal 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saudaraku, semua sudah terlambat. Esau melakukan dan tidak ada lagi berkat baginya. Dan dia menyesal luar biasa. Pagi hari ini, firman Tuhan berpesan kepada kita. Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar berkat rohani yang diwariskan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu keselamatan kekal, janganlah kau tukarkan dengan kesenangan sesaat dan kenikmatan duniawi,
Sebab kita telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Meremehkan hak kesulungan berarti kita meremehkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita dan segala pergumulan kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih mau menegur kami, masih mau mengingatkan kami, agar kami taat dan setia kepada Tuhan, akan terus berpegang iman percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan melepaskannya, meskipun dengan iming-iming ditukar dengan sesuatu yang menggiurkan, kekayaan yang berlimpah, jabatan, kedudukan, pangkat, calon istri atau calon suami, tetapi yang tidak beriman, yang tidak seiman. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui kisah Esau dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh mengimani iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, untuk tidak menukarkannya dengan sampah, untuk tidak menukarkannya dengan sesuatu yang tidak berharga, yang fana, yang tidak kekal dan sementara. Meskipun itu mungkin membawa kenikmatan sesaat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami pagi hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau membawa pergumulan dan doa-doa kami, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang sedang bergelut, bergumul untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk anakmu, Fania Silalahi, yang masih di dalam proses pengobatan, penyembuhan akan penyakitnya, dan kami percaya Tuhan menjamah dan memulihkannya. Kalau semua ini harus dialami dan dijalaninya, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman, ketabahan, dan kesabaran. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang merawatnya. Tuhan berikan sukacita di dalam mereka mendampingi dan merawat Fania. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan penyakit kanker yang dideritanya, yang sudah dijalani operasi maupun pengobatan dan masih terus berjalan. Tuhan berikan kekuatan supaya dia beroleh sukacita saat menjalani pengobatannya. Meskipun dia harus mengalami penderitaan, sakit, tidak enak di dalam tubuhnya. Tapi biarlah dengan sabar, dengan penuh sukacita, itu boleh dia jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih menjalani pengobatan dan perawatan serta isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit karena terpapar
COVID-19. Tuhan, tolonglah pulihkan mereka Tuhan. Juga untuk keluarga yang harus terpisah untuk sementara waktu karena mengalami isolasi di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita dan juga kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan yang menghiburkan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang ikut mendukung di dalam perawatan ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kebaikan, kemurahan, sehingga mereka pun dapat ikut berbagi, membantu, sehingga saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini dapat dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh terjadi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lansia, di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam keterbatasan mereka. Biarlah mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus dan tidak melepaskannya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gerejamu, untuk hamba-hambamu yang melayani secara khusus di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adon Syukmana, Pendeta Emeritus Yuli Ninah Purwanti, dan calon pendeta Francisca Diah Aprila. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka hati yang sungguh untuk melayani, mengasihi, dan mendukung di dalam pengajaran yang menguatkan iman kami. Kau berkati mereka Tuhan, berkati juga para majelis, penatua, para aktivis di dalam komisi-komisi. Semuanya Tuhan berkati sehingga pelayanan mereka sungguh menjadi berkat secara khusus di masa pandemi ini. Tuhan, berkatilah juga program-program gereja yang direncanakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan memberkati umat-Mu, baik di dalam ibadah online, baik di dalam ibadah onsite. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah ke atas kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, segenap menteri di dalam kabinet yang ada, dan semua aparatur negara yang membantu presiden di dalam menjalankan negara ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola negara ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga para tenaga kesehatan yang masih berjuang untuk melawan pandemi COVID ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Juga di dalam program vaksinasi yang masih berjalan dan berlangsung, biarlah itu sungguh-sungguh memberikan imunitas kepada setiap orang yang sudah menerima vaksin. Berkati juga obat-obatan yang saat ini sedang dibuat dan juga sedang dipakai di aplikasi untuk menyembuhkan dan menghambat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami naikkan juga pergumulan-pergumulan hidup kami dan juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini sedang menaikkan doa-doa syafaat mereka. Biarlah Tuhan mau mendengarnya, mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sudah mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 396, bait pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan ingat, jangan sekali-kali menukarkan barang-barang yang berharga, yaitu keselamatan kekal yang sudah kita miliki dengan sesuatu yang fana, kenikmatan sementara, kenikmatan dunia. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.